mulai lagi. Oke, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita itu masih yang kemarin, tapi ada tambahan dari aplikasinya. Kemarin baru semacam KRS, hari ini LHS. Jadi ada proses rumus yang lengkap juga di sana, ya, menambah query-nya, report-nya, dan lain-lainnya. Oke, kita lihat tadi saya sudah download punya salah seorang teman Anda, ternyata isinya sudah, lalu tampilannya ya tergantung Anda mendesain tampilan, itu yang harus kita perhatikan nanti. Nah sekarang saya coba set lagi yang punya teman Anda itu, kalau tidak salah punyanya Naimatul. Nah, saya akan nambahkan aja, Anda orangnya sekarang nih. Oke, nah sekarang diperhatikan yang ini. Kalau suara saya hilang tolong dibilang ya. Siap, Pak. Oke, sekarang saya lihat relationship-nya dulu. Kalau lihat relationship-nya dari database tool, relationship. Nah, relationship-nya sudah benar. Jadi saya kalau mencek data Anda itu dari relationship dulu. Nah, kalau terjadi kesalahan berarti saya kembali ke tabel-tabelnya. Nah, begitu. Nah, kalau tabel dan relationship sudah benar, baru Anda bisa melakukan query atau tambah data dan segala macamnya. Oke, sekarang saya mau kebetulan form mahasiswa dan form input nilai sudah ya. Coba saya lihat dulu input nilai. Ya, ada yang sudah nih. Nah, berarti kita membentuk query KHS. Nah, atau LHS keledunan ya. Nah, caranya sama dengan yang kemarin, yaitu membuat query design. Nah, query design setelah saya klik, ini dia. Ya. Nah, setelah saya klik, maka yang ini saya sorot lagi. Sorot, lalu add. Nah, ini saya close. Nah, perhatikan hasil query desainnya ini. Nah, sekarang kita untuk menampilkan LHS itu terkait semuanya. Nah, sekarang saya ambil ini. Tentunya name, Anda sudah tahu caranya. Saya tarik begini aja. Kemudian kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, semester kalau perlu enggak apa-apa. Oke, itu di dua tabel tadi. Lalu di relasi nilai mana yang kita ambil? NIM tidak perlu, kode mata kuliah enggak perlu. Nah, karena kita mau memproses hasil nilai, maka ini kita ambil semuanya, nilai-nilai itu. Saya klik semuanya. Nah, nanti saya lihat ke kanannya, ada masuk enggak semua. Nilai absen, nilai tugas, nilai praktikum, nilai kuis, nilai UTS, nilai UAS. Sudah. Saya coba run dulu. Nah, hasilnya sudah ada juga. Ya. Nah, hasilnya sudah ada. Nah, sekarang ini hasilnya ya. Maka kita akan mencari nilai akhir. Nah, nilai akhir gimana caranya? Klik kanan SQL view. Jadi klik kanan, klik kiri SQL view-nya. Nah, Anda berada di belakang UAS. Ya, nilai UAS itu. Nah, untuk mencari nilai akhir, saya main praktis. Saya blok yang itu. Nah, ini saya kopikan. Nah, saya pastekan. Nah, ketentuan nilai itu saya buat aja ya, nanti kalau Anda mau berubah silakan. 5%, 0,05 dikali ya nilai absen. Kemudian ditambah nilai tugas 0,20 dikali, kemudian tambah lagi 0,25 dikali, kemudian tambah lagi 0, nah ini bisa aja saya buat 15 dulu ya, nanti saya rubah lagi kalau angkanya kelebihan atau kekurangan. Kemudian nilai UTS juga tambah 0,15 kali itu, kemudian tambah lagi 0,20 kali. Nah, sekarang kita hitung dulu.
Berapa totalnya nih? 15, 30 tambah 50 tambah 20. 100 ya. Nah, ini saya save. Ini query KHS buat ya. Oke. Nah, ada yang salah? Di mana salahnya? Karena saya di belakangnya belum selesai. Ini masih koma. Jadi harus spasi pas nilai akhir atau rata akhir. Saya singkat RA ya. Save. Ini namanya KHS kembali karena tadi salah. Oke, ya mau run. Lihat hasilnya. Hasilnya lihat ke kanan. Nah, ini sudah keluar data akhirnya. Ya. Jadi kalau tidak ada yang salah seperti tadi sudah keluar seperti ini. Tapi kalau salah muncullah seperti itu. Ya, jadi seperti itu yang harus kita pahami. Oke. Nah, jadi hal-hal ini yang harus kita pahami semuanya. Oke. Nah, sekarang bagaimana melanjutkan untuk mencari nilai huruf. Nah, nilai huruf itu kita gunakan lagi rumus seperti ini. Jadi untuk cari tes. Ya, Pak. Tes. Halo, Pak. Kedengaran Iya, suara Pak. saya? Ada kedengaran? Tadi hilang, Pak. Ya, Tadi Pak. hilang. Ya, nanti kalau ada yang Iya. hilang, dibilang ya. Ya, Pak. Oke, saya lanjut. Tadi hilang, Pak. Ya, jadi ini cara mencari untuk nilai huruf lagi. Nah, sekarang nilai huruf, if buka kurung, RA, saya bukan pakai nilai yang ada di UNAN ya, ini A, B, C, D, E saja, cukup 5 dulu sebagai contoh. Besar sama 80, kalau kutip, koma, maka Anda dapat nilai A. Nanti Anda bisa ganti sendiri kalau sudah paham. Nah, sekarang ini copy lagi, tinggal ganti. Jadi ini buat 65, dapat nilai B. Ya, besar kecil tidak ada masalah, paste lagi. Kemudian ini 55, ini dapat C. Kemudian paste lagi, ini 45 dapat D. Nah, kemudian terakhir kecil sama 44 saya buat. Dapat nilai E. Nah, tutup kurungnya sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti itu. Ya, kemudian as spasi NH nilai huruf. Nah, itu seperti itu saya buat.
Ya, saya save, saya run. Nah, mau dia seperti itu. Ya, oke. Nah, itu caranya mencari nilai huruf. Ya, sudah berapa rumus tadi itu? 1, 2 ya. Ya, yang ketiga lagi, cari rumus apa lagi? Mencari nilai bobot. Nah, bobot huruf itu berapa? Jadi kalau A 4, kalau B 3 dan seterusnya. Sekarang if buka kurung NH sama dengan A, 4 kali dengan bintang, ambil SKS, mana SKS tadi? Nah, ini blok di sini SKS. Nah, jadi caranya seperti itu Anda mengambil. Nah, pasti, oh sorry, kalau A4 ya, 4 kali 3, 4 kali 5 SKS. Nah, ini yang A, ya, kali 4 kalau A. Nah, kalau dia B, kita copy aja ini nanti ganti dengan 3, sampai seterusnya. Ini B, lalu ini jadi 3. Nah, koma lagi, saya ganti lagi, A ini C, 2, koma lagi, pasti lagi, ini D, 1, koma, kemudian pasti E sama dengan 0. Nah, ini tutup kurung sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5, spasi as, bobot. Nah, ini sama dengan save lagi, run lagi. Nah, keluar AB. Jadi kebetulan nilainya ini AB aja semuanya. Saya akan variasikan nanti, saya ganti nilai-nilai ini supaya kelihatan ABC-nya. Ini kebetulan si B ya. ABC sudah. Nah, itu E yang D belum. Oke, sudah ada D. Nah, itu kira-kira untuk kombinasi nilai ya. Nah, sekarang ini sudah selesai, lalu ada yang harus kita pahami. Karena kita akan mentotalkan yang namanya total SKS dan total bobot. Nah, gimana caranya? Di posisi seperti ini, design view ini, cari kolom nilai. Bentar, saya geser ini. Saya geser, mana penggeserannya? Oke. Ini gesernya tidak kelihatan ya. Yang kita total itu adalah SKS mana ini? Ini SKS. Untuk total SKS di sini ya, sort, lalu total. Nah, di group by tadi, ambil sum. Ya. Nah, kemudian bobot juga. Bobot tadi mana nih? Bobot ini, ambil sum. Ya, sudah oke. Save run. Nah, RA enggak perlu, kenapa dia nanya ini? Oke. Sebentar, ada masalah apa?
Ada yang salah katanya, tunggu sebentar. No. SKS dari mana nih? Nol koma lima. Yang salah ini kok koma dia, ini titik. Benar, koma RA. SKS group by kemudian NH salah lagi. Bentar. Bentar ya, ada kesalahan. Gimana salahnya ya? Nilai huruf. If RA besar sama 80. Nah, ini saya keraguan tadi nih, makanya saya buat ini. Oke, saya save dulu. Masih salah. Nah, saya sudah keluar kembali ya. Oke, kita mau buat ini pentotalan tadi tidak harus dilaksanakan di situ. Bisa cara lain nanti. SKS tadi mana sudah lewat. Ini enggak di expression by sudah save run. Salah RHNH. Oke, karena kita modifikasi keyboardnya seperti itu. Nah, sekarang kalau query ini sudah selesai, bisa saya close all. Nah, sekarang buat reportnya gimana? Create report wizard. Nah, ambil dari query KHS. Gitu. Nah, ini kita pindahkan semua atau tidak? Nah, tergantung nanti dalam laporan Anda. Ya. Nah, ini ada yang tidak perlu semuanya kita tampilkan dalam LHS atau KRS. NIM, nama, kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, semester, nilai absen, nilai tugas tidak perlu. Yang perlu itu hanya kata akhir, nilai huruf, dan bobot. Nah, itu yang ada, ini tidak usah, ini prosesnya. Next, kita nampilkan nilai itu berdasarkan nomor BP dan nama. Seperti itu. Next, summary option, yaitu bobot, nanti SKS kita buat aja. Oke. Next, outline, biar aja itu. Next, boleh itu saja. Next, ini rekap KHS. Finish. Nah, biar klik aja itu. Nanti hasilnya keluar. Nah, sekarang keluar seperti ini. Ini seorang mahasiswa. Kita bentuk lagi penampilannya supaya lebih teratur. Maunya saya yang seperti ini, ya. Loh, kok enggak keluar nilai akhirnya nih?
Harusnya keluar ini. Oke, biarin aja, kita telusuri dulu nanti. Ini bisa dibuang per nama ini. Delete. Ya, ini dibuang sumnya ini. Nah, ini sudah per nomor BPK. Ini total bobot keluar kena satu mata kuliah. SKS ini lagi. Nah, kita bisa membuat total ini total SKS dan bobot. Nah, di sini saya tarik ke bawah. Ya, lalu saya mencari SKS berapa. Text box letakkan di sini. Ini nanti dihapus saja. Tinggal unbound, rumusnya apa? Sama dengan sum buka kurung kurung kural peta ya, SKS balas dan tutupnya ini. Ini saya tandai merah supaya tahu. Ya, itu. Oke. Nah, itu untuk rekapnya supaya kelihatan. Sekarang ini lagi. Kita harus melakukan ini lagi ya. Create mana tadi? Menambah text box untuk mencari IPK. Nah, ini kita tarik. Judulnya indeks prestasi kumulatif atau IPK ya. Nah, rumusnya apa? Sama dengan sum, lihat sumnya itu bobotnya seperti itu tadi, variabel yang ada, bagi sum, buka kurung lagi, SKS, nah seperti yang ada rumus yang saya ketik tadi. Nah itu dia, jadi kalau Anda mau lihat, ini saya besarin, nah ini rumusnya. Nah, ini saya pertegas supaya jelas. Juga. Oke, itu untuk mencari investasi. Satu lagi ada yang harus kita tambah, berapa SKS Anda dapat semester berikut. Nah, biasanya kan gitu untuk di perguruan tinggi. Nah, SKS yang diperoleh untuk next semester, nah gitu saya singkat aja ya. Jadi rumusnya apa? Nah, berarti ini jika IPK alamat ini di mana ini? Nah, ini alamat ini harus Anda perhatikan di mana dia. Jadi kita buat di mana tadi ini? Teks 31. Nah, ini kadang-kadang berhasil, kadang enggak, tapi Anda perhatikan ya, teks 31, if teks 31, di label 34, ini teks 31. Sama dengan if, buka kurung, teks 31, besar sama dari 3, maka dapat 24 SKS. Kutip lagi, koma, if lagi, teks besar sama 2.75, maka dapat 21 SKS. Tutup. Nah, ini kita tes dulu ya, mau enggak dia? Ini rumusnya sudah benar saya buat, tapi di mana salahnya nih? Without operator.
Teks 31. 31 berapa ini? 31. Itu enggak kenal di huruf kecil. Teks 31. You may have entered an operand without operator. Ini tampil rumusnya, saya kasih tanda kutip 1 di depan ya, supaya kelihatan. Nah, rumusnya kita harus membaca dari alamat ini. Alamat ini C31, lalu kenapa tidak mau dia? Teks 31. Atau kita save dulu, run, keluar enggak hasilnya? Bracket salahnya di mana ini? Tiga 3.00. Kemudian teks 31 besar sama 275. Dapat 21 SKS. Kurang 31 sudah, 21 sudah, if sudah. Oke, saya save dulu. Saya jalankan lagi, mau enggak dia? Masih nggak mau, berarti ada kesalahan di sini. Kita save dulu lagi. Masih, karena versi 2010 mungkin belum kenal dia seperti ini ya. Sekarang ini aja dulu, saya buang aja ini dulu, nanti kita buat lagi. Oke, save preview. Nanti kita klik-klik aja. Nah, ini benar kan? IP-nya tadi ini total SKS 3, total bobot 12, IP-nya 4.
Nah, ini karena 0 apa nih? Totalnya 6, jadi dapat 1. Karena nilainya ada yang E 1 nih, ini tidak keluar nilainya. Nah, ini juga, ini 21. Oke, ada 3 ya, jadi kosong. Harusnya rata akhir keluar di sini, NH keluar. Saya perhatikan dulu kembali di saat saya buat rekap tadi, termasuk enggak ininya? RH, LH itu, di query tadi. Query KHS. Query masuk, di mana saya tinggal tadi? Kita ulang lagi, create. Report wizard. Ini saya ambil semua. Tapi saya kembalikan yang tidak perlu. Ya, absen tidak perlu. Ya, tugas gabut, tidak. Quiz. TS, UAS. Data akhir harus. Data akhir boleh. Atau nggak usah. NH. Oke, nilai huruf. Oke, buat next. Next, oke, next. Sampai absen. Buat saja, oke. Next. Outline, next. Next. Rekap 2 kita buat. Finish. Si hal yang sama, tidak keluar nilai hurufnya, harusnya keluar. Oke. Saya nggak tahu ini ya, karena Anda yang punya, jadi saya tidak bisa mencek sekarang di mana keberadaan, tapi hasilnya harusnya keluar itu ya. Ini nilai huruf tidak keluar sama dengan yang tadi, ya berarti hasil query-nya itu sudah. Oke. Nah, sekarang sudah selesai query dan report dengan rumus tadi, nanti Anda buka lagi. Coba diedit masing-masing Anda nanti ya, karena saya rasa ini berbeda-beda. Saya mengedit punya siapa tadi ini? Matul, di mana salahnya nanti tolong dicek. Sekarang ini, satu lagi yang harus kita bentuk, membentuk ini, query absen per mata kuliah. Sorot ini, add, close. Ambil untuk absen per mata kuliah itu yang perlu diambil adalah kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, semester. Nah, kemudian nama mahasiswa, ini mahasiswa, ini. Nah, ini tanpa rumus ini, set. Ini query absen. Nah, save run biasa. Nah, sekarang bagaimana absennya per mata kuliah? Kita klik ini, close. Ya, kita buat create report wizard. Nah, ambil semua ini. Sorry, salah ambil kita. Harusnya query absen. Nah, itu. Next semuanya. Next lagi. Nah, ini biar aja di atas karena emang kode mata kuliah di atas untuk nama, name, dan seterusnya. Nah, berarti kita next saja. Next. Outline. Next. Sudah itu boleh pilih yang mana, silakan next. Kemudian absen per mata kuliah. Finish. Oke, sudah keluar. Tinggal mau pakai garis Anda segala macam. Itu tergantung desain Anda nanti. Sudah ini layout. Pilih yang pakai garis-garis. Ya, pakai garis yang mana itu? Ini ya. Ada yang lain lagi enggak? Ini juga pakai garis. Ini juga pakai garis. Ya, silakan mau yang mana. Ini enggak pakai garis. Ini seperti itu. Ini garisnya seperti itu ya. Boleh seperti ini, tidak apa. Nah, saya save. Oke, close. Jadi ada 2 tambahan untuk hari ini. Query KHS, query absen, dan rekap KRS, rekap absen per mata kuliah. Ya, ada 2. Nah, sekarang yang 2 itu tentu kita bisa menampilkan seperti ini lagi. Nah, ini absen per mata kuliah.
Ini rekap KHS tadi. Ini ada kesalahan di mana? Nanti cek yang punya Anda ya. Harusnya ada keluar nih. Ya. Nah, oke. Nah, sekarang itulah hasil pembelajaran hari ini, di mana 2 pekerjaan sudah saya bantu menjelaskannya. Sekarang Anda mengedit itu supaya tampil semuanya, masing-masing Anda ya, karena ini saya ngambil file dari teman Anda tadi. Jadi mana salahnya tentu harus Anda cek kembali. Oke, ada pertanyaan? Buka layar kamera Anda semuanya. Buka layar kamera semuanya, biar saya tahu. Anda belajar atau enggak nih, atau tidur? Melihat kesalahan-kesalahan tadi lihat atau enggak? Nah, ini kebanyakan pakai HP. HP enggak cepat panas kalau pakai HP nih. Kendala, Pak. Hah? Tika, enggak panas HP-nya Tika? Pak. Enggak cepat panas. Enggak, bagus HP-nya. Harga berapa ya memorinya itu? Harga memori 8 GB ya? Enggak. Tari, enggak panas HP-nya Tari? Tari Nofri, enggak panas HP-nya? Lumayan Pak, dikit. Ah, dikit ya. Makanya pakai laptop bagusnya. Lailatur? Lailatur? Ya Pak. Enggak panas HP-nya atau HP-nya sudah kapasitas besar? Ya, Lailatul. Ah, kok hilang? Ya Pak. Gimana? Enggak panas HP-nya? Ya sedikit Pak. Ya, pakai komputer aja bagusnya. Ini saya enggak perlu nanya semuanya ya. Yang siapa tadi namanya yang filenya saya ambil? Enggak muncul nih, enggak ada di sini. Ada enggak orangnya? Enggak ada di sini orangnya sekarang. Tidak ada, Pak. Berarti ada kesalahan. Nggak ada, Terus Pak. ya enggak ada. Ini yang hadir 24 cuman. Ya, 24. Nah, ini masih ada yang tidur. Novia masih tidur enggak? Andra mana? Pesisia ini selalu tidur nih, enggak pernah nongol. Gaddafi? Enggak ada lagi? Absen diisi lewat e-learning dan Bitly ya. Ya, Pak. Baik Pak. Nah, sekarang ada enggak lagi error Pak. apa? Apa e-learning dari? E-learning-nya lagi error tadi Pak. Ayo, oke, enggak apa. Pokoknya makanya saya suruh absen ganda di Bitly diisi, di ini juga diisi. Lalu pekerjaan Anda seperti yang saya jelaskan tadi, Anda buat kembali lanjutannya. Filenya masih itu. Tetapi saya mulai menggunakan punya teman Anda tadi ada kesalahan. Kesalahannya saya tidak mungkin menelusuri dalam keadaan pelajari ini. Lama jadinya kan. Nah, dari pembelajaran itu Anda mulai paham enggak? Karena nanti makin lama makin besar database kita. Kemarin 3 tabel, bisa saja nanti 5 tabel. Nanti di-upload di YouTube kan Pak? Ya, saya upload setelah ini. Nanti ujian Anda minimal 5 tabel. 5 tabel berarti berapa relasi. Nah, itu ujian Anda, ujian UAS. Ujian UAS Anda membuat aplikasi sendiri. Sehingga laporan-laporan juga ada nanti. Jadi menunya berjenjang. Jika tabelnya ada tabel saja 5, relasinya ada berapa nanti? Kalau ada 3, kalau ada 2. Nanti harus Anda pahami. Jadi laporan query-nya berapa nanti, laporan report-nya berapa nanti, Anda perhitungkan menu-menu seperti itu. Jadi ujian Anda tidak akan bisa mencontoh. Anda harus buat aplikasi Anda sendiri. Sekarang sudah pertemuan ke berapa? 10, 11? 10, Pak. 10 Pak. Kok 10? 10 Pak. Oke, berarti tinggal 5 lagi. Nah, siap-siap Anda 1 bulan lagi untuk buat itu. Ya, saya hanya menambah aplikasi-aplikasi yang multi tabel aja lagi. Ya, mungkin minggu depan kalau ada saya tambah lagi aplikasi ini menambah dosen, nambah kelas, membuat jadwal ya enggak. Nah, setelah itu aplikasi akuntansi lagi. Belajar akuntansi kan? Semester 3 enggak, Pak? Anda semester berapa sekarang? Semester 1, semester 2 Pak. 3, Pak. Berarti kan sudah belajar akuntansi kan? Sudah, Pak. Ya, berarti udah tahu nanti bagaimana jurnal dan segala Ya, Pak. macamnya. Nah, itu Allah. nanti. Ya. Nah, sekarang saya akhiri ceramah saya lewat online ini, lalu Anda mempraktekkan sendiri sesuai yang tadi, masing-masing Anda sudah punya kan?
Hasilnya harus seperti itu dan keluar datanya seperti yang saya sajikan tadi. Ada yang macet tadi itu saya menggunakan aplikasi 2010. Kalau 2010 dibuka, saya nggak tahu teman Anda tadi pakai versi berapa. Kadang-kadang nggak terbaca dia tuh. Sesuaikan dengan versi yang Anda buat. Ya, oke. Nah, kalau ada pertanyaan sebelum jam berapa nanti itu? Jam Anda kan harus selesai jam 3 kan? Nah, Anda kirim jawabannya via WA grup. Ya, Pak. Ya, berapa adanya Anda kirim. Oke, saya stop karena ini saya rekam, lalu linknya nanti saya kirim lagi supaya Anda bisa melihat rumus-rumusnya. Ya, nah, oke. Boleh Anda exit, nggak apa-apa. Absen jangan lupa.